Hai Closeters, selamat datang kembali di Closet Man YouTube channel dalam series Boys Talk barengan sama gua Puli dan juga ada Dimas. Nah, di Boys Talk kali ini kita akan bahas layangan putus dari Pandangan cowok-cowok lah ya. Gitu. cowok-cowok, jadi subjektif kita aja sih. Sebelum kita lanjut lagi bahas layangan putus, kita mau say thank you buat brand yang udah sponsorin video ini. Buat closeters yang suka ngerasa kulitnya kering, ketarik setiap habis cuci muka, mungkin kalian harus cobain produk rekomendasi kali ini, yaitu Bioderma Sebium Gel Motion. Pembersih wajah ini super gentle, bisa dipakai buat cowok, cewek, dewasa, dan remaja. Pokoknya siapapun yang punya kulit berminyak dan kombinasi. Dengan tekstur gel, produk ini bisa membersihkan kotoran dan minyak tanpa membuat kulit iritasi. Buat yang kepo, info lengkapnya bisa dicek di Instagram @bioderma_Indonesia. Jadi menurut gue, secara pribadi, kalau misalkan si cowok ini tuh bakal milih cewek lain karena atau selingkuh ya, karena menurut gue pertama si cowok itu emang awalnya mau tabiatnya itu emang suka selingkuh. Jadi mau gimana pun, mau dapet cewek udah secantik apapun, kalau misalkan si cowoknya itu udah puas atau udah merasa cukup, pasti dia bakalan cari yang lain sih. Kalau cowok kenapa selingkuh biasanya, selain dari segi fisik ya, ngerasa mumet di rumah. Bosenan ya? Bosenan, mumet di rumah, ketemu sama pasangan, sama istri, itu lagi gitu ya. Bukan dari segi fisik, dari segi pembahasan. Terus juga rumahnya monoton gitu. Jadi ketika dapat satu cewek yang klik sama dia di luar, wah itu langsung bucinnya tuh parah kalau cowok selingkuh tuh. Iya sih. Di film web series Layangan Putus ini, si Haris kan kerja terus ya. Tapi kita nggak tahu belakangnya ngapain ya. Iya, sampai dia jauh sama istri, jauh sama anak kan. Pasti. Kayak yang gue bilang tadi, di rumah tangga itu ada yang namanya toleransi paling tinggi itu adalah dunia kerjaan. Tuh. Alasan yang dipakai sama si Aris buat keluar rumah itu selalu kerjaan, meeting, keluar kota gitu ya. Keluar kota. Istri ini bakal mentoleransi alasan itu. Oh iya ya, dia nyari nafkah gitu. Buat anak gue, buat dia gitu ya. Walaupun di luarnya brengsek gitu kan. Itu alasan yang toleransinya paling tinggi dan nggak bisa dilarang dari suami. Meeting di luar, survei. Terus dari Mas Puli, ini nggak, konsep Mas udah punya keluarga nih. Nah, nanti si Mas Harisnya sama si Kinan itu sebenarnya punya, ini nggak siapa, satu dengan dia ngurusin bareng-bareng atau punya hanya si Aris aja mau buat nafkah doang, si Kinan buat keluarga si anaknya doang, apa bareng-bareng atau gimana Mas Puli? Nah, sebelum hadir Lydia, itu pasti mereka udah bagi-bagi part. Jadi Arisnya cari nafkah, istrinya si Kinan ngurus rumah, ngurus anak, dua-duanya. Iya benar. Nah, begitu hadir si Lydia ini, buyar semuanya. Alasan kerja, waduh. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya punya keluarga sih harusnya kayak lebih bareng-bareng nggak sih Mas enaknya? Jadi kayak si Aris walaupun masa sibuk mungkin dia harus bisa ngurus anaknya juga, ngurus istrinya juga, walaupun emang nggak. Maksudnya walaupun sibuk-sibuknya sih tetap bakalan punya waktu buat keluarga kecilnya itu sih. Misalkan si Aris ini nafkah, walaupun sibuk itu tetap punya waktu lah dibanding buat selingkuhannya kayak gitu sih. Apalagi kan dia di filmnya kan direktur kan? Iya, punya posisi yang gede gitu ya. Punya posisi gede, staff banyak. Tapi alasannya kerja, meeting segala macam. Padahal dia nggak punya anak buah juga kan sebenarnya. Iya, makanya kan sampai dicek ke kantor sama istrinya. Wah, ini sih ilmu dasar dalam berhubungan ya. Iya, dari pacaran juga nggak bisa. Dari pacaran sampai nikah, sampai setelah nikah juga. Cuma beda tipis antara menjaga komunikasi sama posesif itu beda tipis, Dim. Bener. Kayak kalau misalnya kita bawa pun juga
pasangan juga kayak segan gitu nggak sih? Kayak nanya-nanya mulu gitu ya? Iya, jadi standar sih. Karena nih tinggal nurusin dari masa pacaran sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau misalnya pacaran nanya kapan, di mana, lagi ngapain, itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih? Hal yang wajar. Standar banget ya. Karena kalau misalnya sesimpel kita berangkat dan sampai tujuan dikabarin itu dalam rangka komunikasi sebenarnya. Iya betul banget sih. Karena kalau misalnya kita ada apa-apa di jalan, ya orang yang pertama tahu walaupun nggak nolongin kan pasangan kita kan. Iya sih, yang bakal cari kita di posisi mana gitu kan. Nah kalau secara gue pribadi, pasti pertama kalau misalnya ada masalah atau apapun, kita ngobrolin masing-masing kayak lebih terbuka aja, lebih open, kayak dia maunya kayak gimana, gue maunya kayak gimana, terus jadi kayak punya satu solusi. Ya udah, misalkan dia nggak suka apa, gue nggak suka apa, jadi dia lebih saling memahami aja sih. Ini pernah posesif nggak sih, Dong? Pernah, tapi dia itu pertama kali pacaran dan itu udah kayak lebih udah nggak mau sih, kayak tukang sosmed kayak gitu lebih kayak nggak enak aja, lebih sakit ke fisikis sih, lebih kepikiran, lebih banyak mumetnya gitu dibanding dengan los aja gitu. Pernah, karena sebagian cowok bukan sebagian kali ya, semuanya gitu. Semua cowok pasti pernah posesif. Soalnya kalau misalnya posesif di area pernikahan, wah itu lebih... Oh ya, lebih parah banget ya? Lebih parah, maksudnya itu toksik kali ya? Bener toh. Pasangan juga ada toksik juga, Bu. Pacaran juga kan. Kayak sok pakar nggak sih gue bilang toksik gitu. Toksiknya adalah karena dunia pernikahan itu kita buka mata ngeliat dia, merem juga sebelum merem ngeliat dia. Semua waktu kita sama pasangan kita, kebayang nggak kalau kita diposesifin dalam dunia kerjaan atau dunia main sama temen. Kalau cewek mungkin masih bisa lah ya. Kalau cowok yang itu agak susah hidupnya. Iya sih, dan ini bakalan, bukan misalkan dia yang bener-bener ya, dia nggak ngelakuin hal itu, tapi dari pasangan menuduh atau sarkas ke pasangan, jadi lama-lama juga si cowok juga bosen dan bakalan beneran kejadian gitu. Coba gitu deh. Kayak dilarang tapi udah jangan gue terobos aja gitu. Bener, kayak kamu tuh deket sama dia ya? Enggak, aku nggak deket sama dia kok. Iya, kamu tuh deket sama dia. Terus besok-besokannya, anjir apa gue deketan beneran ya? Tabrak aja gitu, terobos gitu. Kalau gue sih percaya, soalnya selama pacaran pun kadang cowok pun juga ada, sama beberapa bulan juga adalah belok-beloknya gitu kan, serong kanan serong kiri gitu kan mas. Setiap orang beda-beda sih, ada yang emang tabiatnya begitu, ada yang emang bisa nahan diri kayak gitu sih. Dari Mas Pur gimana? Tunggu, fase puber ini kayaknya terlalu halus ya. Cowok tuh ada fase brengsek nggak sih? Gitu boleh nggak sih? Iya bener, kayak ada lah ya. Ada. Apalagi kalau misalnya udah yang bertahun-tahun hubungan, terus juga yang udah jenuh, karena nyobalah dikit-dikit ya. Dan ada yang bilang cowok tuh di umur 40 gitu. Ada pasti. Nggak usah nunggu lama-lama, 30-an juga puber. Ada tuh kayak gitu sih, emang ada fase-fasenya lah ya. Nggak fair. Anjir. Langsung baru ngomong langsung gitu. Langsung. Ya sih bener sih, nggak fair. Dia pun juga tiba-tiba kayak diem-diem ya, itu sama aja kayak nyakitin si istri pertama sih. Kayak gitu sih. Dan nggak ada izin kan? Ya pasti istri pertama juga kaget lah, tiba-tiba hilang 12 hari, dateng-dateng aku udah nikah, kayak shock lah pasti. Siapa sih pasangan yang tiba-tiba kayak si suaminya tuh sama cewek lain, tiba-tiba udah nikah, terus cewek baru tahu setelah 12 hari hilang gitu. Nah, yang poligami sih fair sebenarnya. Iya. Kalau udah soal agamis nih kan. Si cowoknya itu memahami betul-betul 100% isi-isinya tuh emang bener saja ada di Al-Quran. Boleh. Kalau dia mampu ini nggak dari segi harta, tapi ilmu dari segi juga pasti. Ya dari segi waktu, dari segi adil. Adil tuh menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Sesuai porsinya lah ya. Orang poligami itu nggak mungkin dia izin duluan sama istrinya, baru nyari calon yang baru gitu. Ya nggak sih? Ya, mungkin nggak dia gitu. Lagi makan, aku mau deh poligami.
Atau lagi pillow talk sebelum tidur, suaminya bilang, aku mau deh poligami. Terus kata istrinya, emang udah ada calonnya? Belum ada, aku mau aja. Emang ada yang kayak gitu kan? Nggak ada kan? Iya, langsung kayak gitu ya. Beberapa orang yang selingkuh dulu kan, Iya, orang mau poligami, bilang sama istrinya, udah ada belum calonnya? Udah. Anjing, lo selingkuh itu nggak? Parah banget. Dan kalau bawa poligami. Parah banget ya, kalau menurut gua pribadi itu sih emang nggak adil sih kalau poligami. Kecuali dari si cowoknya itu punya ilmu dan bener-bener 100% udah mendalami secara pribadi dan udah menguasai lah ilmu tersebut. Tapi kalau misalkan emang nggak adil ya buat apa? Soalnya dari cerita buat beberapa nih, gua selusuri beberapa podcast yang kisah nyata si Mama ASF ya. ASF. Dia tuh pernah 1 tahun dulu poligami, tapi dia itu akhirnya cerai karena adanya tidak keadilan sih. Jadi sih menurut gue emang si cowoknya ini emang udah brengsek sih. Jadi nggak adil sih menurut gue. Soalnya kalau poligami itu kan dia harus lihat-lihat dulu kan. Secara financial juga. Kalau dulu tuh lihat menolong janda-janda yang mau kekurangan lah. Yang kekurangan gitu. Kalau sekarang bini keduanya lebih cantik gitu, lebih muda gitu. Nah, kalau misalnya dia sesuai dengan syariat, ya, lu setuju. Masalahnya ada nggak yang sesuai? Nggak ada kan? Jarang sih poligami yang memang adil. Bukan nggak ada, jarang ada kan? Pertama, dia harus izin sama istrinya. Kedua, harus adil sama istrinya. Ketiga, istri pertamanya udah restuin, terserah dia. Udah mau nyarinya gimana? Kalau dia dari mampu sedikit. Nggak percaya sama juga manusia mas ya. Nafsu, nafsu paling di atas ya menurut gue. Manusia lah ya. Gue bakalan nggak setuju sih, walaupun cowoknya tuh kaya, walaupun misalkan si suaminya kaya, emang niatnya poligami, yang mending gue tarik aja pulang lu gitu kan, cerain tuh gitu sih. Jangan lo lebih cari yang lain aja, misalnya yang lurus aja gitu sih, maksud gue kayak gitu sih. Soalnya dalam sisi misalkan dari seorang papa nih, ayah gitu kan, mana mau sih anaknya disakitin kan? Enggak sih, kalau gue dari awal pacaran juga udah wanti-wanti sih. Sebelum dia nikah juga udah gue wanti-wanti. Atau temen dia cowok main ke rumah juga walaupun belum pacaran gue wanti-wanti. Tetep ya? Lo nanti, gue tahu isi otak lo ya. Ya tahu lah ya. Lo awal temen dulu kan. Kamu sih. Nggak ada yang setuju sih. Karena jangankan punya anak cewek, kalau punya anak cowok, bukan kalau, sekarang udah punya anak cowok pun nggak bakal setuju kalau misalnya nanti dia bakal ngajak poligami, walaupun dia mampu ya. Karena rezeki suami itu di tangan istri pertama. Pasti. Oke Mas, Nikonya gimana Mas? Hasil dari kita ngobrolin tayangan putus, serius nih. Gimana hasil ngalur ngidul kita gimana kira-kira? Brengsek sih nggak si Aris kira-kira? Ya sih dari seriesnya kan, kalau bikin series ada bumbu-bumbu drama-dramanya dong. Kita lihat dari pandangan dari seriesnya ya. Oke. Jadi dari gue pribadi itu sih emang agak bener-bener parah banget, dan dia tuh banyak banget alibinya, alasannya, terus nyakitnya tuh bertubi-tubi gitu sama si istrinya, bikin istrinya tuh kayak mikir terus kayak apa nih yang gue harus lakuin kayak gitu sih. Dan menurut gue secara pandangan dari series itu nggak setuju sih. Kalau misalkan tuh kayak ada cowok brengsek tuh semacam Aris gitu, kayak nggak banget dah pokoknya. Kalau dari segi non konten ya itu bagus ya. Bagus sih secara itunya si Reza Radiannya ya. Buat ukuran kita yang selalu kiblatnya film keluar, nonton film ini sih bagus. Terus juga kalau dari segi karakter, ya emang si Haris yang udah profesional. Nyari ngomong bahasa halus tuh nggak ada selain brengsek. Iya. Jago banget ya selingkuhnya itu. Nah kalau istri emang gitu, dia walaupun tahu suaminya bohong, dia diem dulu kayak tahan sampai tetap nyari bukti-bukti gitu ya. Ya, sampai nemuin bukti yang kuat. Karena kalau orang selingkuh itu dia semakin dituduh, dia semakin nangkis. Iya, semakin nangkis. Gitu dia bakalan meminimalisirkan kayak gue harus kayak gini nih, gini. Semakin nyari celah buat ngebohong gitu.
Nah, kalau si Haris ditanya setuju apa nggak sih? Nggak setuju. Tapi kalau misalnya orang pacaran, selingkuh boleh nggak? Boleh sih. Belum nikah ya. Tapi emang nggak dianjurkan bener, ya. Bener. Tapi pasti ada juga lah. Bahwa setiap pacaran pasti ada salah satu pasangan pasti ada selingkuh juga. Pokoknya harus peka sama cowok yang udah gaya-gaya tuh udah kayak gesat-gesat itu kayak selingkuh lah gitu. Yeah. Kawan lah. Dari jarang ngabarin, terus udah dicuek gitu kan. Nah, yang dia touring kan, touring, aduh aku tuh capek deh touring. Apa karena udah lama nggak kebiasaan ya? Iya, karena kamu tuh punya kebiasaan baru, kebiasaan nggak bisa dihubungin. Anjir itu. Ya, kayak gitu lah. Keren sih, keren. Harus pinter baca situasi ya. Iya, betul. Peka lah. Peka sama hati-hati sama apa ya? Lingkungan di luar suami. Bukan hati-hati sih, jaga-jaga. Dari mamahnya siapa? Kinan ya. Namanya Kinan tuh jangan pernah namanya nggak percaya sama nasihat ibu. Soalnya ibu tuh selalu punya feeling yang kuat untuk anaknya. Jadi kalau misalnya kamu mau nikah, jadi tuh harus kayak lebih jenjang yang lebih serius. Nah. Itu harus kayak lebih bertanya sih sama mama papanya atau keluarganya yang lebih peka, apalagi seorang ibu gitu sih. Bener nggak Mas? Bener. Makanya restu ibu, restu orang tua itu restunya Tuhan juga gitu. Ya, betul. Jadi jangan maksain suatu hubungan kalian kalau nggak dapet restu dari orang tua. Sebenarnya bukan karena ya satu sisi karena insting, satu sisi karena jam terbang orang tua kita lebih tinggi gitu. Iya sih. Selesai obrolan kita hari ini tentang layangan putus. Jangan lupa buat subscribe Closet Man YouTube channel ini. Dan juga like atau share video ini. Dan jangan baper, jangan tersinggung buat obrolan kita tadi. Namanya juga cowok-cowok ngalur ngidul. Semua punya opini masing-masing ya. Dan kalau kalian punya komen, silakan banget. Boleh banget di bawah ya. Betul banget. Kalian setuju nggak? Aneh juga kalau kalian setuju. Pasti nggak setuju. Komen kalau kalian suka dengan tayangan ini atau nggak suka nih sama komentarnya Dimas yang tadi nih gitu. Komen aja ya gitu. Komen aja di bawah gitu. Atau setuju sama komennya Dimas yang tadi gitu. Atau kalian juga yang sekarang dalam situasi selingkuh justru malah setuju. Boleh banget komen. Nah, selain kalian subscribe channel Closet Man ini, please kalian juga subscribe channel Closet yang lainnya. Ada apa aja, Dim? Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Mamanials, Closet Head to Cart, dan Closet Step Out. Nah, kalian subscribe, kalian tonton, dan kalian komen di situ juga ya. Nah, kalau kalian sudah subscribe channel Closet yang tadi, kita nggak cuma sampai situ aja, karena Closet juga punya aplikasi di App Store dan juga di Play Store. Oke, kalian harus daftar. Jadi member premium Closet Indonesia. Cuma 20.000 aja per bulan, kalian bisa banyak dapetin benefit dari situ semua. Benefitnya sangat banyak yang kita dapat dari premium member. Yang pertama, berkesempatan menangi giveaway setiap minggunya. Yang kedua, dapat produk menarik dari arisan virtual. Nah, benefit lainnya adalah kalian bisa tahu informasi apa aja yang ada di event Closet dan kalian bisa ikutin eksklusif event dari Closet. Dan yang terakhir adalah kalian bisa dapetin special discount dari premium member ini. Yang pastinya jangan lupa follow Instagram @closetid. Boys Talk pamit, bye-bye!